pagi, Bu Loren. Kami dari kelompok 2, saya sedang mengisi absen 33. Saya bilang absen 4. Saya Venesia absen 34. Saya Finale absen 8. Maharaja Jayasingawarman adalah seorang pendiri dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah pada sekitar 358 sampai 382 Masehi. Dia adalah seorang Maharesi Wangsa Sankayana di India yang mengusir ke Nusantara karena daerahnya di India diserang dan ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, yang diperkirakan wilayahnya terletak di daerah Bekasi. Pada 397 Masehi, Punawarma membangun ibu kota kerajaannya di sekitar pantai. Selanjutnya ada raja yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Raja Jayasingawarman yang memerintah antara 358 sampai 382 Masehi. Raja Jayasingawarman adalah raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara. Raja Jayasingawarman datang ke Nusantara karena adanya kekacauan pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Maganda. Setelah kehadiran Jayasingawarman diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 dari Kerajaan Sakala Negara, ia pun dinikahkan oleh salah satu putri dari Raja Dewawarman ke-8. Lalu Jayasingawarman membuka wilayah dan mendirikan Kerajaan Taruna. Yang kedua ada Raja Dharmayawarman yang memerintah dari 382 sampai 395 Masehi. Pada masa pemerintahan Dharmayawarman ini tidak banyak catatan sejarah yang menceritakan tentang masa pemerintahannya. Hanya saja namanya tertulis dalam naskah Wangsakerta, yaitu naskah yang berisi raja-raja dari Tarumanegara. Selanjutnya ada Raja Purnawarman yang memerintah dari 395 sampai 434 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mencapai pada puncak kejayaannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan 7 prasasti yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman dikenal sebagai raja yang berani, bijak, gagah, dan juga sangat memperhatikan masyarakatnya. Raja Purnawarman membangun ibu kota Tarumanegara pada tahun 397 Masehi di dekat pantai yang diberi nama Sundapura. Raja Purnawarman juga melakukan galian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir dan kekeringan pada musim kemarau. Sebagian peninggalan atau prasasti dari Tarumanegara merupakan petapa kaki Raja Purnawarman yang ditafsirkan oleh para ahli kekuasaan Purnawarman sebagai titisan Dewa Wisnu. Sebagian besar peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah tapak kaki dari Raja Purnawarman yang ditafsirkan oleh para ahli sebagai kekuasaan Purnawarman adalah titisan dari Dewa Wisnu. Dari 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, 4 diantaranya memuat tapak kaki Raja Purnawarman, yaitu ada prasasti Ciaruteun, prasasti Muara Ciantem, prasasti Jambu, dan juga prasasti Pasir Awi. Lalu ada Raja Wisnuwarman yang memerintah dari 434 sampai 455 Masehi. Pada masa pemerintahan Wisnuwarman terjadi pemberontakan Cakrawarman yang ingin menjadi raja pada masa itu. Cakrawarman adalah seorang panglima angkatan perang pada masa pemerintahan Purnawarman. Cakrawarman juga adalah seorang paman dari Raja Wisnuwarman dan juga adik dari Raja Purnawarman. Selanjutnya ada Raja Indrawarman yang memerintah dari 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman dinobatkan sebagai Raja Tarumanegara, ia mengangkat saudaranya Widalawarman sebagai panglima angkatan perang, sedangkan pamannya yang bernama Kabarawarman sekaligus adik dari Wisnuwarman dijadikan sebagai salah satu petinggi di Kerajaan Tarumanegara. Tidak banyak catatan mengenai masa pemerintahan Raja Indrawarman. Selanjutnya ada Raja Candrawarman yang memerintah dari 515 sampai 535 Masehi. Candrawarman memiliki 3 orang putra dan seorang putri yang bernama Suryawarman, Mahesiwarman, Matsyawarman, dan juga Dewi Bayusari. Anak dari Candrawarman yang bernama Suryawarman diangkat sebagai putra mahkota, lalu Mahesiwarman diangkat sebagai menteri di Kerajaan Tarumanegara, dan juga
Matsyawarman diangkat sebagai Panglima Angkatan Laut. Lalu Raja Chandrawarman meninggal pada tahun 535 dan kemudian tahtanya dilanjutkan oleh sang putra mahkota yaitu Suryawarman. Lalu ada Raja Suryawarman yang memerintah dari 535 sampai 561 Masehi. Pada masa pemerintahan Suryawarman, Kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran karena ia kurang memperhatikan urusan politik dan kenegaraan di Kerajaan Tarumanegara. Lalu Raja Suryawarman juga memindahkan pemerintahan pusat dari Sundapura ke Cirebon. Hal ini menyebabkan kerajaan-kerajaan kecil mulai berkembang dan ini juga menjadi salah satu alasan penyebab kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Lalu ada Raja Kertawarman yang memerintah dari 561 sampai 628 Masehi. Raja Kertawarman memiliki 2 istri yaitu permaisuri yang berasal dari Calankayana dan juga seorang selir yang bernama Satyawati yang merupakan anak angkat dari seorang saudagar di Sumatera. Selir dari Kertawarman yaitu Satyawati terus mendesak Kertawarman untuk menjadikannya permaisuri dengan alasan ia sedang mengandung anak dari Kertawarman. Setelah dijadikan permaisuri, Kertawarman mengetahui bahwa Satyawati tidak mengandung anaknya. Tetapi Kertawarman tidak mencabut jabatannya atau gelarnya sebagai permaisuri. Mengetahui Kertawarman tidak akan pernah mendapatkan anak, maka Kertawarman mengangkat seorang anak bernama Brajagiri. Tetapi Brajagiri tidak dapat dijadikan penerus Kerajaan Tarumanegara sehingga tahta dilanjutkan kepada adiknya yang bernama Sudawarman. Selanjutnya ada Raja Sudawarman yang memerintah dari 628 sampai 639 Masehi. Raja Sudawarman adalah seorang Brahmana yang menggantikan kakaknya yaitu Kertawarman karena Kertawarman tidak memiliki keturunan. Raja Sudawarman pun sudah memiliki 2 orang anak yaitu Dewi Mahasari dan Dewa Murti. Pada masa pemerintahan Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara semakin mengalami kemunduran karena banyak negara bawahan yang melepaskan diri dari Tarumanegara. Pada saat kemunduran Kerajaan Tarumanegara, Raja Sudawarman pun tidak dapat melakukan apa-apa lantaran ia tidak terlalu menguasai keadaan politik di Pulau Jawa bagian barat. Lalu Raja Sudawarman pun meninggal pada tahun 639. Yang selanjutnya ada Raja Hariwangsawarman yang memerintah dari 639 sampai 640 Masehi. Raja Hariwangsawarman adalah raja dengan masa pemerintahan tercepat yaitu hanya 1 tahun. Di tengah kemunduran Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Cupunegara yang dipimpin oleh Nagajaya yang merupakan ipar dari Raja Hariwangsanegara mulai memanfaatkan keadaan untuk meningkatkan pengaruh dari Kerajaan Cupunegara. Persaingan antara Raja Hariwangsanegara dan Nagajaya ditunjukkan oleh singkatnya masa pemerintahan dari Raja Hariwangsanegara. Lantaran terjadi kudeta atau perebutan tahta Kerajaan Tarumanegara, Raja Nagajaya merebut tahta melalui perantara dari istrinya yaitu Dewi Mahasari yang merupakan saudara dari Raja Hariwangsanegara. Naga Jayawarman, Raja tahun 640 sampai 666. Raja Naga Jayawarman sebenarnya adalah seorang raja kerajaan Cupunagara. Tetapi karena adanya kudeta tahta raja, maka Nahajayawarman memerintahkan kerajaan Tarumanegara menggantikan Raja Hariwangsawarman. Kudeta ini terjadi disebabkan karena istri dari Naga Jayawarman yaitu Dewi Mahasari adalah anak tertua dari Raja Sudawarman. Sehingga Raja Nagawarman merasa bahwa istrinya lebih berhak atas tahta kerajaan Tarumanegara. Selain itu, Naga Jayawarman melihat kondisi Tarumanegara yang melemah dan banyak negara bawahan yang memerdekakan diri, sehingga ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memerdekakan Cupunagara dari kekuasaan Tarumanegara. Tetapi ia masih menjadikan kerajaan Tarumanegara secara administratif sebagai atasan Cupunagara untuk menghormati istrinya. Raja Naga Jayawarman pun memerintahkan kerajaan Tarumanegara atas istrinya, Dewi Mahasari. Linggawarman, tahun 666 sampai 669. Raja Linggawarman adalah raja terakhir kerajaan Tarumanegara yang memiliki 2 putri, yaitu Manasih yang menjadi istri Tarusbawa dari kerajaan Sunda dan
Sobakancana yang menjadi istri Dapuntah yang pendiri kerajaan Sriwijaya. Hal ini menandakan berakhirnya kerajaan Tarumanegara karena kekuasaan jatuh pada putri sulung dan menantunya, Tarusbawa. Tetapi Tarusbawa lebih memilih kembali ke kerajaan sendiri, yaitu Sunda yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Berikut adalah peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Kebun Kopi 1 atau prasasti Tapak Gajah, berisi bentuk kaki gajah yang dianggap sebagai hewan tunggangan Purnawarman. Gajah tersebut dinamai Airawata seperti gajah perang Dewa Indra. Yang kedua ada Candi Blandongan, salah satu bangunan bersejarah yang ada di situs Cagar Budaya Batu Cai. Temuan yang paling terkenal di Candi Blandongan adalah amulet atau jimat, dan votive tablet atau simbol Buddha dari tanah liat. Dan sekarang tempat ini boleh dipergunakan untuk ibadah bagi pemeluk agama Buddha. Yang ketiga ada prasasti Muara Cianten, berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup sungai Cisadane dan Ciaruten. Yang keempat ada Arca Rajarsi, bukti sejarah kerajaan Tarumanegara ini termasuk salah satu arka tertua yang menyimpan cerita tentang Raja Purnawarman yang dimiliki sifat Dewa Wisnu. Yang kelima ada Arka Wisnu Cibuaya I, peninggalan Purnawarman yang membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Acara Wisnu Cibuaya I memiliki persamaan arka-arka di Melayu, Siam, Kamboja, juga merupai gaya seni Palawa India abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Yang keenam ada prasasti Tugu, berisi proses penggalian sungai Candrabaga oleh Raja di Rajaguru dan penggalian sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Kehidupan sosial bidang sosial budaya. Kehidupan sosial budaya dalam kerajaan Tarumanegara ditandai dengan adanya 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan merupakan golongan tertinggi dalam kerajaan ini dan memiliki hak istimewa, seperti mendapatkan akses ke pendidikan dan memegang jabatan di pemerintahan. Kehidupan masyarakat di bidang politik. Kehidupan politik masyarakat Tarumanegara ditandai oleh struktur pemerintahan yang terpusat di sekitar kerajaan atau kekuasaan pusat, yang dipimpin oleh seorang raja atau penguasa. Sistem politik ini cenderung otoriter, dengan kekuasaan yang terpusat pada keluarga, kerajaan atau elit politik. Penetapan kebijakan, peraturan dan pengaturan pajak dan pemeliharaan ketertiban sosial adalah beberapa aspek penting dari kehidupan politik Tarumanegara. Negeri ini juga sistem ini juga Yaudah nanti kata aja ya, oke? Kehidupan masyarakat bidang politik. Kehidupan politik masyarakat Tarumanegara ditandai oleh struktur pemerintahan yang terpusat di sekitar kerajaan atau kekuasaan pusat, yang dipimpin oleh seorang raja atau penguasa. Sistem politik ini cenderung otoriter, dengan kekuasaan yang terpusat pada keluarga kerajaan atau elit politik. Penetapan kebijakan, pengaturan pajak, dan pemeliharaan ketertiban sosial adalah beberapa aspek penting dari kehidupan politik Tarumanegara. Sistem ini juga mungkin melibatkan struktur birokrasi yang kompleks untuk mendukung administrasi pemerintahan. Berikut adalah kehidupan masyarakat pada bidang ekonomi. Ekonomi masyarakat Tarumanegara didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Raja Purnawarman menerapkan teknologi pengairan untuk memajukan pertanian dan perdagangan. Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk melakukan penggalian saluran air yang dinamakan Sungai Gomati. Perintah tersebut tercantum pada prasasti Tugu. Pembangunan saluran air itu sangat besar, karena dapat mengairi daerah persawahan penduduk, mencegah banjir saat hujan, serta mencegah kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, juga ditemukan beberapa alat batu yang erat hubungannya dengan usaha pertanian dan perdagangan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.